Torang Peduli. Begitu nama dari Satuan Pelayanan Penanggulangan Bahaya COVID-19 di Keuskupan Manado. Torang Peduli bukan sekedar nama, tapi menjadi nada dasar yang menggerakkan kita semua umat Keuskupan Manado untuk bergerak, untuk bertindak di tengah-tengah berkembangnya, bergulirnya juga gelombang kedua dari COVID-19 ini. Kita tahu di mana-mana ada angka yang menaik, meninggi, baik yang terkena maupun yang meninggal juga, baik jenisnya dari COVID-19 ini maupun cara penularannya. Lantas timbul ide, timbul gagasan, timbul kepedulian. Nah, itulah Torang Peduli. Maka pada tanggal 29 Juli 2021 lewat pertemuan Zoom para pastor sekeuskupan Manado disepakati dari macam-macam pengalaman, dari macam-macam gerakan yang ada di paroki-paroki, kita mesti bentuk satu Satuan Pelayanan Penanggulangan Bahaya COVID-19 untuk Keuskupan Manado dengan nama Torang Peduli. Dan begitu menyusul dengan surat Uskup 7 Agustus 2021, lahirlah tim Torang Peduli untuk melayani macam-macam bentuk penanggulangan bahaya COVID-19 ini dengan 5 tim pelayanan. Torang Peduli sebagai Satuan Pelayanan Penanggulangan Bahaya COVID-19 Keuskupan Manado bergerak dalam 5 tim pelayanan. Yang pertama itulah tim pelayanan bagian informasi dan literasi masyarakat. Yang kedua, tim pelayanan bidang sosial. Yang ketiga, tim pelayanan para pasien COVID-19. Yang keempat, tim pelayanan untuk para keluarga dari pasien COVID-19. Dan yang kelima, itulah tim pelayanan di akhir hidup dari mereka yang terkena COVID, itulah sekitar pemakaman. Nah, kita mohon tentu tidak sampai ke sana, tapi toh kalau terjadi maka sudah ada tim yang khusus untuk melayani mereka saudara-saudari kita yang meninggal. Nah, untuk apa semuanya ini? Semuanya ini tidak lain menyatakan tanda kehadiran Allah. Allah itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Nah, karena itu lewat tim ini di tengah kesulitan karena ancaman virus Corona 19 ini, gereja mau menjadi jawaban Tuhan bagi banyak orang yang bertanya-tanya dan bagi banyak orang yang hidup dalam kebingungan. Lewat apa? Tim pelayanan informasi dan literasi bagi umat dan bagi masyarakat. Nah, penanggung jawab utama dari tim pelayanan informasi dan literasi masyarakat tentu dia bekerja sebagai satu sistem dari paroki sampai keuskupan. Nah, penanggung jawab utama di paroki itulah pastor-pastor paroki dengan tim komisi komunikasi sosial, komsos di paroki-paroki. Nah, di setiap paroki ada komsosnya masing-masing. Mereka ditatar, diatur, diberi persiapan supaya mampu memberikan edukasi, tapi juga memberikan informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Baik pencegahannya, penanggulangannya, vaksinasinya, seperti Paus menganjurkan kita semua untuk mari jangan takut
vaksin, itu juga disalurkan, diinformasikan, tapi juga diedukasi lewat tim pelayanan informasi dan literasi, baik bagi umat maupun masyarakat, mulai dari paroki-paroki seluruh Keuskupan Manado yang sekarang ada sekitar 74 paroki. Nah, ini bergerak serentak menjadi satu kekuatan yang luar biasa besar. Dan tim yang kedua itulah tim pelayanan sosial. Gereja mau menjadi jawaban bagi mereka yang kehausan, bagi mereka yang kelaparan, bagi mereka yang tidak punya apa-apa. Bagaikan Tuhan Yesus yang selalu hadir, bahkan di Kana mau mengubah air menjadi anggur. Bagi orang-orang yang lapar, ribuan orang mau memperbanyak 5 roti 2 ikan menjadi berlimpah-limpah. Semua makan sampai kenyang, bahkan ada kelebihannya. Begitu gereja mau hadir sebagai pancaran wajah Tuhan yang berbelas kasih lewat tim pelayanan sosial ini. Nah, bagaimana itu bergerak dari keuskupan sampai ke paroki-paroki, dari paroki-paroki sampai ke keuskupan, itulah lewat seksi sosial di paroki yang ada, lewat organisasi-organisasi khususnya WKRI, sekretariat paroki, ini semua digerakkan mulai dari wilayah-wilayah rohani yang paling tahu tentang keadaan umat di sana, masyarakat di sana, siapa yang terkena COVID, siapa yang isolasi mandiri. Nah, di sanalah kita mulai bergerak sebagai jawaban Tuhan atas mereka yang berkesusahan. Itu tim pelayanan sosial di bawah koordinasi dari Pastor Wayan sebagai komisi PSE. Yang ketiga itulah tim pelayanan pasien. Bagaikan Tuhan yang mau datang hadir untuk kita semua dan berkata, jangan takut, aku ini. Begitu gereja mau hadir untuk mengatakan kepada kita semua, baik pasien maupun kaum keluarga, jangan takut, Tuhan yang hidup hadir juga untuk kamu lewat tim pelayanan pasien, tapi juga lewat tim pelayanan keluarga-keluarga pasien. Nah, untuk ini ada tim doa di paroki-paroki, ada kelompok-kelompok kategorial tertentu yang juga bergerak untuk counseling dengan baik para pasien maupun kaum keluarga dari pasien. Nah, tapi secara istimewa di tingkat keuskupan ada Pastor Terry penanggung jawab untuk tim pelayanan pasien dan ada Pastor Christianus Ludong untuk tim pelayanan keluarga-keluarga pasien. Serta ada beberapa pastor yang bisa dihubungi jika perlu, tetapi yang paling utama itulah tim doa di paroki-paroki, di wilayah-wilayah rohani dan dalam koordinasi oleh pastor paroki. Dan kelima itulah ada orang-orang tertentu karena kesulitan, karena beratnya dan seriusnya serangan dari COVID-19 membutuhkan pelayanan sakramental, membutuhkan doa istimewa di akhir hayat mereka, tapi juga doa penghantaran mereka untuk kembali kepada Bapa di surga, maka hadirlah tim pelayanan untuk pemakaman. Bagaikan Tuhan Yesus yang hadir untuk mengunjungi Lazarus yang ada dalam makam, begitu juga gereja hadir dengan caranya lewat sakramen-sakramen, lewat doa-doa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mana itu di bawah koordinasi pastor paroki sekali lagi, tapi di tingkat keuskupan itulah Pastor Stanley Pondaa. Nah, karena itu bagi kamu yang sedang sakit, apalagi yang sedang sakit berat karena COVID-19, jangan takut. Kendati kamu terisolasi, tapi Tuhan tidak membiarkan kamu. Kendati kamu terpisah, tapi cinta Tuhan tetap satu dengan kamu. Karena Yesus bersabda tidak ada satupun yang mampu memisahkan kita dari cinta Kristus. Gereja hadir lewat doanya,
lewat indulgensi berkat paus yang menjamin keselamatan, pengampunan dosa, juga gereja mau hadirkan itu untuk saudara-saudari kita yang sedang dalam kesulitan, dengan pelayanan juga nanti pemakaman secara istimewa, sekali lagi lewat pastor paroki dan dalam koordinasi Komisi Liturgi Keuskupan Manado. Demikian, torang peduli nyata bagi kita semua, bagi umat, bagi masyarakat, sebagai satuan pelayanan penanggulangan bahaya COVID di Keuskupan Manado yang bergerak serentak mulai dari paroki sampai keuskupan, baik dari informasi, literasi, sampai pelayanan pasien, pelayanan keluarga, pelayanan sosial, sampai pelayanan pemakaman. Semoga menjadi wajah Tuhan dalam dunia nyata kita. Tuhan Yesus memberkati.